Halo bikers, kembali lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan bahas tentang busi Kawasaki Ninja RR. Di sini saya ada beberapa busi yang pernah saya coba. Di salah satunya adalah busi Iridium dari Daytona. Kemudian di sini saya juga sudah beli busi Iridium dari Denso. Seperti ini. Untuk busi yang saya pakai saat ini adalah NGK Iridium dengan kode BR9EIX. Ini busi Iridium. Mungkin untuk businya seperti apa bisa dilihat di video saya sebelumnya karena saat ini posisinya terpasang. Tapi saya di sini akan coba membahas tentang sebenarnya busi apa yang cocok di Kawasaki Ninja RR. Jadi teman-teman jika punya Kawasaki Ninja RR mungkin perlu diperhatikan tentang pemilihan busi. Jangan sampai terlalu panas atau jenis insulatornya juga tidak sesuai. Jadi busi standar busi standar Kawasaki Ninja RR menggunakan, kalau rekomendasi berdasarkan buku panduan, adalah NGK B9ES. Artinya busi itu adalah busi non projected. Jadi di sini businya untuk isolator bagian tengahnya ini itu dia tidak muncul keluar seperti ini. Karena ada busi Satria itu pakai BP, kode ada tambahan BP 8ES. Itu dia insulator keramiknya di sini menonjol. Jadi jangan salah pilih busi yang B9ES tanpa P. Kalau menggunakan B8ES atau BP8ES itu terlalu panas dan termasuk busi projected ya. Jadi kurang tahan terhadap kompresi dan cenderung akan lebih panas untuk mesin karena pelepasan panasnya kurang heat range-nya. Nah, sedangkan di sini saya ada busi yang bisa digunakan untuk substitusi, yaitu busi Iridium NGK BR9EIX untuk iridiumnya. Sedangkan untuk yang platinum bisa menggunakan NGK BR9EGP kalau nggak salah ya, untuk platinum. Untuk yang busi iridium harganya berkisar 100 ribuan. Kalau untuk yang platinum berkisar antara 35 sampai 50-an ya. Namun kadang ada teman-teman juga yang menggunakan busi ini ya, apa namanya, B9ECS. Jadi bedanya di sini sama dengan apa namanya B9ES, tapi B9ECS itu di sini ada tapernya di bagian sini, di bagian ini. Jadi ini kayak dibuat menyudut ke bagian arah keramik busi. Nanti bisa di googling seperti apa, saya tidak ada contohnya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih untuk pemilihan busi, karena busi yang digunakan Kawasaki Ninja ini keramiknya itu di sini agak mendem ke bawah, ke dalam ya, jadi tidak muncul seperti ini. Dan ini akan lebih tahan terhadap kompresi tinggi. Dan di sini juga headrest-nya, kebetulan di sini saya untuk Denso saya menggunakan ini rencana IW34. Ini sangat dingin sekali. Jadi sesuaikan dengan daerah teman-teman sama setting karburatornya, terutama pilot main jet dan jarum skep seperti itu, atau nozzle. Sedangkan yang setara dengan BR9EIX, BR9EGP atau
B9ES atau B9ECS itu bisa menggunakan IW29 kalau nggak salah. Karena di sini ada IW27, 29, 31 kalau nggak salah, sama 32 atau ada nggak 32 sama 34. Ini dingin. Ini kurang lebih setara dengan B10 ya mungkin di NGK kodenya. Jadi dingin sekali karena saya menggunakan settingan karburator yang irit. Dan untuk yang busi NGK Iridium yang saya pakai ini dengan kode ini untuk performanya kalau menurut saya sangat bagus. Jadi saya menggunakan busi iridium dengan elektroda yang seperti jarum itu lebih mudah di start kalau menurut saya. Jadi start pagi hari juga tidak masalah. Tapi tergantung setting karburator juga ya. Tapi selama ini saya gunakan pembakaran benar-benar kalau menurut saya sesuai yang saya inginkan. Jadi saya tidak setting untuk bahan bakar itu pembakarannya di busi itu hitam gelap, tapi lebih ke arah coklat mendekati gelap. Jadi tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit seperti itu. Nah, biasanya teman-teman juga ini hindari busi projected seperti ini yang keramik isolator tengahnya ini muncul. Jadi dengan kondisi seperti ini biasanya ini digunakan untuk mesin-mesin dengan kompresi rendah atau dia tidak untuk RPM tinggi, biasanya RPM rendah. Jadi banyak kasus juga di Ninja itu yang salah pilih busi, ada yang BP7ES, mungkin ada yang bahkan BP5ES atau BP8ES. BP8ES itu Suzuki Satria ya. Kalau BP7ES juga ada, itu juga bisa dipakai Satria, tapi ini rawan pecah keramiknya. Yang bisa dibandingkan seperti ini dari samping. Nah, ini muncul dan ini tidak muncul keramiknya. Sama juga di iridium yang BR9EX yang saya pakai itu. Yang ini kemasannya. Ini juga sama dengan ini, yang Denso non projected. Jadi semoga bisa menjadi referensi teman-teman. Dan satu yang perlu diingat lagi, busi yang sekarang iridium ataupun platinum rata-rata sudah ada hambatan sekitar 4 sampai dengan 5 kilo ohm ya. Sedangkan di cok busi atau tutup busi Kawasaki Ninja RR sendiri itu sudah ada resistornya sekitar 5 kilo ohm. Nah, masalahnya jika kita pasang, hambatannya akan jadi double jika menggunakan busi iridium atau platinum yang dengan kode ada tambahan kalau di NGK ada R-nya seperti ini, BR. Harusnya kalau itu bisa B9EX kalau ada, tapi kalau sekarang tidak ada karena rata-rata untuk menjaga alat elektronik agar tidak ada pengaruh gelombang elektromagnetik di sistem pengapian, terutama CDI atau ECU, itu sudah menggunakan resistor di businya. Jadi biasanya api akan cenderung sedikit lebih kecil. Tapi di sini di Kawasaki Ninja saya akali menggunakan coil racing yang mempunyai tegangan lebih tinggi. Jadi sekarang saya menggunakan coil racing CPO. Nanti link pembelian ada di deskripsi. Bisa dicari di Java Motoran Online Shop juga. Karena di Kawasaki Ninja untuk cok businya itu resistornya itu tidak bisa dilepas ya, beda sama Mio. Kalau Mio dulu saya bisa lepas menggunakan obeng dan saya ganti dengan batang tembaga tengah busi. Jadi mungkin teman-teman itu diperhatikan, selain mengganti busi kita juga pikirkan tentang hambatannya jika mengganti busi yang tipe iridium atau platinum, karena sudah ada hambatan di dalam busi itu sendiri. Jadi kalau itu solusi dari saya, atau mungkin solusi yang paling gampang masih menggunakan coil standar tapi
menggunakan cok busi yang tanpa hambatan yang banyak dijual di marketplace. Saya pernah nyoba juga, tapi kalau saya pengen ini aja menggunakan standar dari Ninja, karena kalau saya coba lihat cok busi Kawasaki Ninja itu beda dengan yang lain, karena dia terhubung langsung ternyata antara resistor dan konduktornya. Seperti di tengah-tengah kayak seperti ada ruang hampa yang ada loncatan bunga api, jadi tidak terhubung langsung seperti itu. Kurang tahu tujuannya untuk apa, mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan komen di kolom komentar. Sistem tutup busi yang ada di Kawasaki Ninja itu beda dengan tutup busi lainnya, karena saat diukur itu hambatannya tak terhingga, artinya tidak ada koneksi secara langsung. Jadi mungkin ada jarak mungkin sekitar 1 milian antar konduktor di dalam tutup busi itu. Oke, semoga bisa menjadi referensi teman-teman saat memilih busi. Jadi kalau pengen murah pakai B9E ES ya. Kalau pengen lebih advance lagi bisa pakai B9ECS atau BR9EX atau EGP, tapi dengan memodifikasi tutup busi tadi pilihannya, atau memperbesar tegangan koil dengan mengganti koil racing. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Java Motorland.